Oke, selamat pagi ya teman-teman ya. Nah, pagi ini kita kedatangan produk baru, yaitu produknya si Avik ya. Jadi si Avik ini dia mengeluarkan produk Android juga. Jadi brand si Avik ini brand lama juga ya, bukan brand baru. Dia brand lama ya, udah bertahun-tahun saya kenal produk Avik. Cuman kali ini dari si Avik mengeluarkan gebrakan baru, yaitu untuk mengeluarkan produk terbarunya ya, yaitu subwoofer yang paling kecil ukuran 6 kali 8 inch, yaitu active subwoofer, mereknya Avik dengan kodenya AX USS W6801, dan juga yang di tengah adalah Android Avik, dimana dia RAM 2 dan RAM 2 per 32 ya, tapi dia sudah bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto teman-teman ya. Satu paket dengan kamera si Aviknya juga. Terus di sebelah sisi kanannya ada subwoofer aktif juga yang berukuran 10 in ya, dengan kodenya AX USSW 1022 ya. Jadi dimensinya lebih besar, untuk dB-nya juga dia lebih besar, yaitu 90 ya, 90, sedangkan ohmnya 4 ohm ya. Nah seperti itu. Sedangkan untuk yang kecilnya yang ukuran 6 kali 8 juga sama ya, wattnya 200 watt, 100 watt RMS-nya, sedangkan yang besarnya itu beda 20 ya, yaitu 120 RMS. Nah, sekarang kita akan fokus kepada produknya si Avik ya, yaitu dimana si Avik mengeluarkan Android-nya juga dengan spek Android tertinggi dari produk yang lainnya teman-teman ya, yaitu si Avik sudah mengeluarkan Android 12 teman-teman ya, yaitu Android tertinggi dari Android merek lainnya. Sekarang kita coba mau bedah dan kita mau lihat apa aja isi yang ada di dalam produk si Aviknya ini. Oke, ikutin terus. Oke, sekarang head unitnya udah kita nyalain ya. Kita mau tes ya. Di sini dia layar sudah IPS screen ya, teman-teman ya. Nah, kita tes, kita coba lihat bagian menunya. Ini kita pertama kali mereview produk Avik yang sudah mengusung Android 12 ya teman-teman ya. Jadi dari tampilan utama si Android Avik ini ya, seperti ini ya, layarnya biru sesuai dengan tema dia, warna biru juga ya. Nah seperti ini. Kita lihat ke bagian APPS nya ya. Nah ini dia. Untuk touchscreen-nya kalau saya sendiri pribadi smooth ya teman-teman ya. Nah jadi sangat smooth ya. Nah jadi seperti RAM 4 teman-teman ya. Nah ini dia. Oke, sekarang kita cek ke bagian car info-nya dulu. Sebentar, sorry. Kita cek ke bagian settingan Android-nya, apakah dia benar sudah mengusung Android 12 ya. Kita lihat dulu. Kita lihat. Nah, di sini dia menggunakan RAM 2 per 32 ya. Nah, in totalnya ya. Nah, di sini juga dia menggunakan plafonnya ASI 8.2 sebentar. Ini ya untuk bagian CPU, RMS nya, prosesornya ya. Nah seperti ini. Nah untuk versi Android nya ini ya, jadi dia masih bisa untuk cek update teman-teman ya. Nah seperti ini ya, nah, saya tunjuk ini dia bisa update up ke Android 13. Dan untuk versi Android nya ini Android 12 ya. Nih ya, Android 12. Jadi sesuai dengan spek yang ada di dashboard nya ya, dia sudah mengusung Android 12 ya. Nah seperti ini. Untuk touchscreen kalau saya pribadi itu sangat enak teman-teman ya. Nah sangat smooth ya. Nah ini dia. Oke. Untuk bluetoothnya apa segala macam ya, kita tes ke bagian video coba ya. Ini saya tidak menggunakan suara ya teman-teman ya. Nah ini untuk tampak dari hasil video dari si Avi ya. Dia layar sudah IPS screen. Untuk gambar kalau saya pribadi bagus ya. Nah, jernih, clear ya. Nah nih, meskipun belum setajam layar QLED ya, ya benar lah ya, kalau QLED memang sudah tajam. Oke, sekarang kita akan coba tes ke bagian sistem kameranya. Untuk hasil kameranya itu seperti apa sih teman-teman ya. Oke, sejernih apa gitu ya. Oke, sebentar, saya akan coba konekin ke bagian kameranya. Oke, jadi ini dari tampak gambar kamera Avik ya. Nah, seperti ini. Ya. Ya, nah nih. Itu gambar Avik kameranya ya. Jadi cukup bagus juga ya. Mode agak sedikit redup juga dia agak sedikit bagus ya. Gambarnya jernih ya.
Nah, seperti ini. Oke, ini untuk hasil kameranya. Sekarang kita akan coba tes fitur yang namanya Android Auto ya. Seperti apa sih cara connect-nya? Oke, ikutin terus ya. Oke, jadi ini lagi proses pengonekan ya. Jadi ketika Bluetooth dia otomatis dinyalakan dan terhubung dengan si Avic-nya, untuk bagian Android Auto-nya dia akan otomatis connect seperti ini ya. Dia wireless ya teman-teman ya. Nah, ini kita gunakan pakai handphone saya. Untuk bagian Bluetooth-nya sudah on ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Kita lanjutkan. Kita cari yang namanya Speed Play. Biasanya kalau merek-merek yang agak sedikit ini dia bukan Jetlink ya. Jadi nah, oke ya. Nah, ini dia. Nah, jadi dia wireless ya teman-teman ya. Nah, ini dia wireless ya, tanpa kabel. Nah, dia hanya connect ke Bluetooth saja. Nah, ini dia Bluetooth saya. Dan ini sudah terkonek ke bagian Apple CarPlay-nya. Nah, ya. Jadi untuk bagian untuk Android Auto-nya dia wireless ya, tanpa kabel. Nah, seperti ini. Jadi ini cukup memudahkan kita juga tanpa kabel ya, karena sekarang rata-rata dari konsumen kita juga banyak pengen yang wireless. Tapi balik lagi, ada yang kabel, ada yang wireless ya. Nah, itu balik lagi dengan posisi handphone kita ya, support wireless atau enggaknya. Nah, seperti itu ya. Terus kita selanjutnya kita akan coba lihat bagian fitur lainnya ya. Di sini ya standar lah ya, untuk bagian menu si Avic ini RAM 232 ya, seperti biasa ya. Nah, jadi tidak terlalu banyak aplikasi juga di sini ya, karena dia aplikasinya belum banyak juga yang di-download ya. Seperti dia hanya ada YouTube, Google Map, seperti Netflix atau apa dia belum ada ya. Jadi kalau Netflix itu memang aplikasi luar, kita bisa download terpisah melalui Google Play, melalui Google Chrome ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk bagian Android Auto-nya dia ada di bagian Speed Play ya. Dia juga udah bisa voice comment. Kita coba buka YouTube. Nah ya, untuk bagian voice comment-nya juga lumayan responsif ya. Nah, seperti itu. Matikan YouTube. Nah ya, nah seperti itu. Voice comment-nya lumayan responsif teman-teman ya. Nah, di sini juga ada steering wheel. Bagi teman-teman kalau mobilnya sudah ada steering wheel, kemudi setirnya ya, remote setirnya tambahan di sini bisa ya. Nah, sudah support ya. Nah, ini dia sudah support. Layar sudah IPS ya, cukup bagus ya. Ada radio, music, video, Bluetooth call, audio setting. Kita lihat audionya. Ya, di sini untuk bagian audionya standar ya, teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 grafik ya. Dan ya, di sini cuma ada bass, loudness, terus balance fader ya, seperti itu. Jadi simple. Untuk output yang daya output yang dikeluarkan dari si Avic ini lumayan besar, 50x4 ya. Jadi suaranya juga masih bagus ya. Kalau saya pribadi di sini untuk bagian touchscreen-nya enak ya. Nah, tuh. Teman-teman boleh lihat. Ya. Nah, sangat smooth ya. Responsif ya. Nah, ini juga ada lambang mobil kilometer ya, dimana nanti kalau mobil jalan untuk si kilometer ini akan berjalan ya. Sini ada menu musik, Bluetooth, dan juga tanggal. Nanti kita tinggal teman-teman custom sendiri aja ya. Jadi untuk si Avic AX2 AND 10X13 dia sudah mengusung Android. Nah, banyak yang teman-teman bertanya, RAM 2 itu lemot nggak sih Om? Nah, lemot nggak lemotnya kalau kita buka aplikasi, itu tergantung kecepatan internet teman-teman ya. Memori itu hanya untuk penyimpanan. Jadi kalau memang teman-teman butuh aplikasi tambahan, butuh download APK yang banyak, nah memori ya memang butuh besar ya. Nah, seperti itu. Jadi hanya untuk penyimpanan, tidak berpengaruh daripada kecepatannya ya. Nah, kalau untuk kecepatan internet itu tergantung teman-teman ya. Kalau sinyal internet kita bagus ya cepet. Kalau loading ya lambat teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini untuk bagian Android Auto-nya. Jadi untuk Android Auto-nya wireless ya, tanpa kabel. Nah, nih. Oke. Nah, tadi kameranya sudah ya. Untuk bagian kameranya sudah, dan kita lihat untuk bagian spek daripada si dus Androidnya. Nah, seperti ini ya. Nah,
Teknologi from Korea ya. Nah, untuk speknya seperti ini biar teman-teman bisa lihat ya. Dia sudah layar IPS 1080 Full HD ya. Nah, Android 12 9 in IPS screen, support Android Auto dan Apple CarPlay ya. Nah, ini dia. Nah, biar teman-teman juga tidak ragu ya. Nah, untuk wattnya 50x4 power maksimalnya. Jadi cukup besar untuk output suaranya ya. Nah, oke, nah seperti itulah teman-teman ya. Oke lah teman-teman ya, mungkin cukup sampai sini aja untuk review singkatnya mengenai tentang Android baru pengeluaran dari si Afiq yang sudah mengusung Android 12 ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang pengen pasang atau pengen tanya-tanya dulu boleh ya mengenai seputaran produk Android Afiq dan juga komponen yang lainnya seperti ini ya. Nah nih ada subwoofer yang ukuran 6 in, jadi kalau memang underseatnya kurang lega, posisi kolong joknya kurang lega, teman-teman bisa pakai yang kecil. Kalau memang bagian kolong jok mobilnya lebar atau luas, kita bisa gunakan yang 10 in untuk hasil bassnya lebih mantap. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.